Ya, akhirnya emas kembali bertahan di level tertingginya atau lebih tepatnya mendekati level tertingginya tapi belum menciptakan rekor baru. Nah, tapi ada permasalahan yang juga tidak kalah penting yaitu perkembangan politik dari Jepang di mana sepertinya saat ini LDP mencoba untuk mencari tandem baru untuk koalisi dan kelihatannya agak sedikit menjanjikan, tapi kita lihat ya karena besok juga kita akan mendapatkan pertemuan dari BOJ yang kelihatannya juga akan sangat dipengaruhi oleh kestabilan politik. Nah, di sisi lain, market kemungkinan akan mengawasi data ekonomi yang cukup penting. Salah satu bagian yang akan kita awasi adalah data ekonomi terkait dengan tenaga kerja. Dan inilah ulasannya. Ya, akhirnya kita lihat harga minyak tetap bertahan di bawah level $70 per barel. Bahkan levelnya berada di $67. Dan kita belum dapatkan tanda-tanda baik itu peningkatan ataupun penurunan lanjutan. Ya, lebih tepatnya mungkin stuck di level 67, 68, lalu kemudian dia bertahan di level 67. Nah, cuman masalahnya ada beberapa poin yang kemarin kita sudah ungkap, yaitu kaitannya dengan apa yang terjadi. Kalau kita kaitkan dengan geopolitik, jelas geopolitiknya tidak memanas, karena meskipun terjadi serangan dari Iran ataupun Israel menyerang Iran di akhir pekan yang lalu, ternyata Iran sampai saat ini belum menunjukkan ada tanda-tanda akan melakukan serangan balasan. Bahkan kabarnya yang terbaru adalah Israel, dalam hal ini adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kelihatannya bisa dibilang cukup tertekan oleh protes ataupun demonstrasi oleh warganya sendiri. Ini kaitannya ada pihak ataupun keluarga yang masih dalam penahanan ataupun dalam hal ini adalah sandera. Jadi kelihatannya Perdana Menteri Israel menginginkan adanya bargain ataupun pertukaran sandera. Atau dengan kata lain, ini adalah kondisi di mana mereka menginginkan gencatan senjata. Kita akan lihat ya dalam perkembangan ke depan apakah itu akan memberikan harapan yang cukup positif untuk perdamaian apa tidak. Tapi yang sudah-sudah sih agak sulit. Nah, yang kedua adalah terkait dengan permintaan Cina yang memang saat ini kita belum dapatkan adanya peningkatan. Dan itu pula yang membuat kita harus mencoba untuk menahan diri karena kemungkinan hal tersebut baru akan kita lihat dari yang namanya pembahasan stimulus fiskal dari China dan itu baru terjadi minggu depan setelah Pilpres Amerika. Di sisi lain, ada faktor yang juga menjadi catatan penting untuk kedepannya. Apakah harga minyak ini akan terus stagnan atau bahkan turun ke bawah atau malah menjadikan kesempatan ataupun peluang untuk terjadinya kenaikan. Ingat bahwasanya setiap akhir tahun ada libur yang cukup panjang dan akhirnya bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa saja memicu terkait dengan permintaan bahan bakar. Nah, cuman sampai saat ini kita belum lihat ke sana, tapi ada beberapa poin yang mungkin kita bisa pertimbangkan. Pertimbangan pertama adalah tentunya menunggu pemulihan China, yang mana ini berarti tanda-tanda tersebut baru akan terjadi kalau misalkan kebijakan fiskal ataupun stimulus fiskal dari China resmi diumumkan dan angkanya cukup fantastis bisa membantu pemulihan ekonomi dan akhirnya memulihkan permintaan China. Yang kedua adalah terkait dengan kemenangan Trump. Menurut informasi yang saya peroleh, Trump kalau terpilih ternyata dia bisa dibilang profilnya lebih setuju dengan teknologi yang masa lampau, artinya dalam hal ini adalah bahan bakar fosil ketimbang energi terbarukan atau energi hijau. Nah, mungkin ini akan menjadi sinyal yang cukup positif, mengingat berarti kalau misalkan itu terjadi, ya berarti pertambangan kembali dimulai dan akhirnya pasokannya mungkin tumbuh, tapi satu sisi dia bisa juga memicu terkait dengan harapan bahwa permintaan secara global itu masih ada untuk bahan bakar fosil. Nah, kalau misalkan yang ketiganya, ini adalah terkait dengan OPEC. Apa yang dilakukan oleh OPEC dalam 2 pertemuan terakhir adalah menggagas untuk potensi pemulihan ataupun pemumpaan kembali atau dalam hal ini peningkatan produksi kembali setelah sebelumnya mereka memangkas produksinya dalam kurun waktu yang tidak cukup sebentar ya, tapi justru agak lama. Nah, satu sisi ada kabar yang cukup menyenangkan tentunya dalam hal ini mereka sengaja atau sepakat lebih tepatnya untuk menunda kenaikan produksi tersebut. Walaupun dalam hal ini catatan khususnya adalah Arab Saudi tetap melakukan pemumpaan produksi ataupun kenaikan produksi. Ya kita lihat saja dalam hal ini berarti 2 atau 3 bulan ke depan cukup penting apakah kita akan dapatkan tingkat permintaan tersebut sedikit pulih ataupun ya mungkin ada harapan untuk mengalami kenaikan atau justru tetap tertahan karena faktor ekonomi. Dan bagaimana kalau misalkan Trump menang dan bagaimana pula kalau misalkan Trump tidak menang. Ya terkait dengan politik dari Jepang, sepertinya kabar terbaru adalah Perdana Menteri Ishiba mencoba untuk melobi calon koalisi baru dan itu adalah tertuju kepada DPP. Untuk saat ini bisa dibilang sampai ke sebelum pemilu dan juga pemilu kemarin itu kurang lebih mereka berkoalisi dengan Komeito, di mana jumlah kursi ataupun jumlah suara untuk kedua partai LDP plus Komeito
itu sempat mencapai 288 kursi. Sayangnya, setelah pemilu kemarin, ternyata keduanya anjlok. Terutama, kalau kita lihat dari suara ataupun raihan kursi untuk Partai LDP, hanya berada 191 kursi, sementara Partai Komeito itu hanya 24 kursi, sehingga totalnya hanya 215 kursi. Padahal yang diperlukan untuk memerintah ini berarti diperlukan sekitar 233 suara. Berarti ya 233 kurangi 215 mungkin sekitar 15 atau bahkan 18 suara lagi yang dibutuhkan setidaknya untuk menghuni ataupun memberikan efek yang lebih mayoritas atau mendapatkan suara mayoritas. Nah, dalam hal ini ada dua calon yang kemungkinan akan dilirik. Walaupun kalau misalkan lihat kabar yang saya dapatkan adalah yang paling besar kemungkinan Partai DPP atau Partai Demokratik Jepang ya, yang kemungkinan mereka cuma punya 28 kursi, tapi cukup menunjukkan adanya lonjakan cukup tinggi ya, dari sebelumnya hanya 7 kursi. Sementara Nippon itu yang sebelumnya 43 kursi, justru turun ke 32 kursi. So, saya juga tidak tahu kenapa lebih memilih kepada DPP daripada Nippon. Padahal kalau secara agregat, angka 32 kursi cukup untuk memenuhi persyaratan 233 kursi yang dibutuhkan, bahkan bisa melebihi. Tapi yang dipilih oleh Ishiba, kemungkinan yang saat ini sedang dilobi adalah Partai DPP dengan raihan 28 kursi. Nah, selidik punya selidik, ternyata Partai DPP ini ternyata lebih cenderung mendukung terkait dengan kenaikan suku bunga dari POJ. So, yang paling penting di sini adalah apa yang akan dilakukan oleh koalisi baru nantinya. Nah, hal ini kaitannya dengan pertemuan BOJ besok pagi. Berarti kalau begini, mereka coba untuk menahan diri untuk tidak melakukan kenaikan suku bunga ataupun perubahan suku bunga. Ekspektasinya adalah suku bunga dipertahankan, tapi pasar menantikan petunjuk ataupun pernyataan dari Gubernur BOJ, Katsuo Ueda, untuk memberikan tanda-tanda bahwa mereka bisa melakukan kenaikan tersebut di bulan Desember. Tapi satu hal yang cukup mengkhawatirkan adalah kondisi politik yang sampai saat ini belum stabil. Jadi, kalau misalkan dikatakan mungkin nggak BOJ besok memberikan kejutan seperti yang sudah-sudah, tiba-tiba dia menaikkan suku bunga 15 basis point. Kelihatannya agak sulit untuk kali ini mereka memberikan kejutan tersebut, walaupun ada tanda-tanda bahwa USD Japanese yen naik terus alias yen-nya melemah terus terhadap US dollar dan dikhawatirkan masih bisa mengalami kenaikan. Ya, ini gonjang-ganjing politik yang tidak menyenangkan tentunya. Tapi mereka tidak punya pilihan selain menahan diri, karena semakin mereka memaksakan, yang dikhawatirkan adalah terjadi kekisruhan ataupun chaos dari ekonomi. Dan itu satu hal yang akan jauh lebih fatal daripada kepentingan untuk meredam dari pelemahan mata uang tersebut. Nah, oleh karena itu, opsi kemungkinannya yang bisa dipertimbangkan adalah opsi untuk melakukan intervensi terhadap mata uang. Kita akan lihat nanti apakah itu akan terjadi apa tidak. Well, di sisi lain, Partai DPP melalui ketuanya Tamaki mengatakan dia lebih ingin melihat BOJ untuk tidak tergesa-gesa melakukan perubahan suku bunga moneter, karena tadi poin utamanya adalah masih ada ketidakpastian politik, sehingga yang dikhawatirkan adalah malah chaos kepada ekonominya. Nah, tapi satu sisi ini adalah kaitannya dengan upah real yang menurut Partai DPP itu masih terhenti dan tidak ada kenaikan. Sehingga sangat disarankan untuk tunda terlebih dulu untuk kenaikan suku bunga. Ini adalah sesuai dengan janji ataupun yang diinginkan Katsuo Ueda sebetulnya. Karena mereka selalu menekankan bahwa kenaikan suku bunga itu akan terjadi kalau ternyata diiringi oleh kenaikan upah. Ini kaitannya dengan tingkat permintaan ataupun konsumsi domestik. Nah, menurut Partai DPP juga selaras bahwa dia akan melihat bahwa BOJ harusnya nanti bisa mereview kembali dengan catatan kalau ada negosiasi upah baru di tahun depan, bahwa itu adalah memungkinkan untuk kenaikan upah mencapai 4% atau melewati 4%. Ya, ini berarti balik lagi dengan opsi yang namanya intervensi mata uang. Sejauh ini ada pernyataan dari Menteri Keuangan Jepang, yaitu Kato, yang mengatakan bahwa dia mencermati pergerakan mata uang ataupun pergerakan forex. Dalam hal ini spesifiknya dia lebih menekankan kepada yang dipengaruhi oleh spekulator. Nah, satu sisi teman-teman, salah satu ciri untuk terjadinya intervensi mata uang yang kita kaitkan dengan intervensi real atau intervensi sesungguhnya itu adalah melakukan intervensi di pasar mata uang. Bukan hanya ucapan, tapi betul-betul melakukan intervensi tersebut di mata uang atau di pasar mata uang dengan cara mereka melepas US dollarnya, melepas kepemilikan US dollarnya. Kalau itu yang terjadi, barulah kita akan lihat pergerakan yang signifikan USD Japanese yen akan mengalami penurunan. Kalau hanya sekedar ucapan seperti yang disampaikan oleh Kato seperti ini, itulah
intervensi verbal dan biasanya efeknya hanya 70-100 poin dari penurunan tersebut. Setelah itu dia akan ngambang dan kembali ke titik awalnya, yaitu kenaikan. Nah, oleh karena itu yang paling ditunggu oleh market saat ini adalah intervensi real yang kemungkinan baru akan kita dapatkan setelah beberapa kali statement ataupun beberapa kali intervensi verbal seperti ini. Nah, mungkin kita akan lebih sering lagi untuk mendengar ini atau bahkan sampai besok di saat BOJ meeting. Perkiraan kami, kemungkinan kita baru akan dapatkan itu di akhir bulan. Jadi ya kalau nggak hari ini, kemungkinan bisa besok. Atau mungkin bisa di awal bulan. Tapi yang jelas, kalau lihat dari kategori ataupun dari riwayatnya, mereka selalu melakukan itu di akhir bulan. Walaupun tidak pernah mengakui. Nah, sayangnya tidak ada angka spesifik teman-teman untuk angka intervensi dilakukan di level berapa. Tapi yang sudah-sudah, dengan kepemimpinan baru, biasanya mereka sudah melakukan perubahan yang signifikan terkait dengan pola yang dilakukan saat intervensi. Yaitu ciri-cirinya bukan lagi spike ataupun kenaikan yang cepat, melainkan bisa juga melakukan penurunan ataupun intervensi saat mata uang tersebut turun. Nah, jadi dalam hal ini berarti kita harus mewaspadai data ekonomi dari Amerika. Perkiraan saya berarti kalau begitu mau tidak mau harus tunggu sampai data yang paling tinggi, minimal besok, yaitu data GDP Amerika ataupun data ADP Amerika, atau di hari Kamis atau di hari Jumat, karena itu yang paling tinggi yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar, yaitu non-farm payroll. Nah, satu sisi terkait dengan pasar saham, teman-teman, sedikit mengulas dengan pasar saham, kelihatannya investor saat ini sedang menunggu, atau lebih tepatnya berburu, terkait dengan laporan pendapatan dari Magnificent Seven. Ada 5 perusahaan dari Magnificent Seven yang akan merilis laporan pendapatannya minggu ini. Ada Amazon, ada Alphabet, ada Microsoft, kemudian ada Apple, Meta, yang kemungkinan akan rilis secara beruntun sejak hari ini, dimulai dengan Apple, dan diakhiri dengan Amazon di hari Kamis dan juga Apple. Oke, satu sisi, selain itu, juga kita akan dapatkan dari Visa, kemudian AMD, dan juga McDonald's. Khusus McDonald's, teman-teman, rumor ataupun berita terhangat saat ini adalah terkait dengan adanya atau ditemukannya wabah akibat makanan yang disajikan oleh McDonald's. Ya, hati-hati saja, kemungkinan itu akan meredam ataupun menurunkan tingkat pendapatan mereka. Ya, apakah itu akan berpengaruh apa tidak, kita belum tahu. Tapi yang jelas, kalau memang ternyata isu tersebut semakin terus berkembang, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi dari sisi pendapatannya. Nah, sisi lain, jelas 5 perusahaan dari Magnificent Seven itu akan menjadi pencetus ataupun pemicu terkait dengan sentimen ataupun mood para investor terhadap pasar ekuitas. Terakhir, UBS yang memperkirakan ada kemungkinan harga emas masih akan bisa mengalami kenaikan dengan target 2.850 dan alasannya masih tetap sama. Salah satunya adalah terkait dengan siklus penurunan suku bunga dari Federal Reserve. Menurut UBS, mereka menilai bahwa kemungkinan siklus tersebut masih akan berlanjut karena baru di tahap awal. September kemarin 50 basis poin dan diperkirakan 2024 masih berlanjut dengan total 100 poin. That means November 25 dan juga Desember 25 basis poin. Dilanjutkan lagi di 2025 itu adalah 100 basis poin. Berarti kalau kita lanjutkan di 2025, setidaknya Januari, Maret, Juni, Juli itu adalah 4 pertemuan di setengah tahun pertama di 2025. Jadi kita akan lihat di situ berturut-turut akan melakukan pemangkasan lanjutan 25 basis poin. Yang kedua, ternyata bukan hanya Fed tapi juga bank sentral global seperti ECB, China, kemudian juga Inggris yang masih tetap melakukan penurunan suku bunga. Dan juga dia menyinggung terkait dengan kemungkinan bisa digunakan sebagai hedging atau lindung nilai terkait dengan ketidakpastian politik. Tentunya ini dikaitkan kalau misalkan dalam jangka pendek ada respon ataupun ada kekhawatiran dari kemenangan Donald Trump. Nah, yang terakhir adalah pembelian bank sentral yang masih tetap berlangsung, yang salah satunya dipicu oleh siklus penurunan suku bunga bank sentral. Jadi dalam hal ini teman-teman, kalaupun terjadi penurunan itu adalah koreksi yang seperti yang kita sudah sempat bahas sebelum-sebelumnya, dan ketidakpastian adalah kunci utama di mana emas dilirik sebagai safe haven. Oke, terakhir nanti malam kita akan lihat data ekonomi. Ada 2 di sini, GDP Consumer Confidence dan juga Jobs Job Openings. Mana yang akan kita lihat, dua-duanya cukup penting dan dua-duanya dirilis di jam yang bersamaan. So, yang dibutuhkan oleh market adalah data yang relatif lebih rendah, sehingga akhirnya mendorong kembali ekspektasi untuk penurunan suku bunga Fed di minggu depan. Dan kalau itu yang terjadi, berarti kita akan lihat dolar akan melemah, saham akan menguat, kemudian emas jelas menguat karena faktor penurunan suku bunga yang akan berlanjut, dan akhirnya USD Japanese Yen kemungkinan akan melemah. Atau lebih tepatnya USD Japanese Yen akan turun, dan ini berarti kaitannya bisa saja
kalau memang ternyata efeknya menekan US dollar sangat besar, maka kemungkinan USD Japanese Yen ataupun Jepang dalam ini bisa saja secara tidak langsung mulai melakukan usaha intervensi tersebut. Ya, tapi perkiraan kita masih tetap cukup panjang karena kita masih lihat ada beberapa data ekonomi yang jauh lebih kompeten dan itu adalah di hari Rabu, Kamis, ataupun Jumat.